buat kalian semua. Malam ini kalian berpencarlah masuki jalanan-jalanan sepi. Dan kalau kalian melihat ada korban, kalian langsung sikat saja. Mengerti? Siap, mengerti bos. Yaudah, tunggu apa lagi? Langsung bergerak. Dede. Aduh, tadi lemur banget lagi. Pulangnya jadi malam-malam banget deh. Aduh, gue lupa. Ini kan area lawan begal nih. Gue malah lewat sini. Mana udah malam lagi. Aduh, semoga aja kagak ada begal lah malam ini. Ya udah, gue ngebut aja. Bre, itu ada orang lewat sini. Oh, iya. Ya udah bre, tunggu apa lagi? Kita begal dia sekarang. Kalian mau ngapain nih? Kok kalian mepet-mepetin saya? Bre, cepat blok jalan depannya. Oh, oke bre. Lo, minggir cepat. Minggirkan kendaraan lo. Aduh, gimana nih? Gue dibegal nih. Aduh, gue harus tancap gas cepat nih. Wah, bre, gimana sih? Kan gue udah suruh blok ada di depan. Gak tau bre, ternyata dia bisa lolos. Malah dia bisa ngelewatin gue. Wah, kalau gini, ayo kita sikat aja dia. Ayo bre, gaspol semuanya. Woi, rasa ini. Ini dah upah buat lo karena gak mau berhenti tadi. Ampun bang, ampun. Jangan apain saya bang, ampun. Dan jangan ambil motor saya. Ini aja kendaraan saya satu-satunya. Allah, bacot lo. Gak peduli. Bre, ambil kendaraannya dan yang lainnya. Ayo kita hajar dia. Ayo bre, sikat dia. Aduh, ampun bang. Ampun bang, ampun. Ampun bang. Mampus lu dah. Itu dah akibatnya. Bikin susah orang aja. Tinggal serahin motor aja susah amat. Bre, itu ada CCTV situ. Oh, mana? Oh, iya. Yaudah bre, ayo kita cabut bre. Ayo. Wah, kemarin kita puas banget ya liburan di desa kita. Iya dah. Aduh, gak kerasa ya kita udah kerja lagi sekarang. Iya dah, tapi enak juga ya kalau tiap hari bisa rebahan tiduran gitu. Kalau lu mau rebahan itu sana aja pengangguran terus. Lu udah enak-enak dikasih kerjaan, malah pengen rebahan tiap hari. Dah. Oh, iya dah. Tapi kalau emang ada kerjaan bisa rebahan doang tiap hari mah, gue juga mau kali. Oh, iya dah. Kerjaan apa ya kalau gitu ya? Kerja ngipi kali baru ada gitu. Uangnya juga ngipi. Iya bisa aja lo Pan. Ada Selamat berita pagi. nih. Berita hari ini telah terjadi pembegalan di Jalan Jakarta Barat. Diberitakan korban mengalami luka-luka berat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para begal. Selain itu, motor korban juga dirampas oleh para begal. Dan saat ini para pelaku begal sedang dicari oleh pihak berwenang. Wah, kasian banget tuh korban begalnya. Udah motornya dirampas, orangnya juga dianiaya oleh para begal. Parah banget tuh begal. Iya dah, kalau begal mah motor aja ambil, nggak usah sih nganiaya gitu. Iya dah, yang dibegal juga orang susah. Orang juga merantau ke sini malah dibegal juga. Iya dah, gak punya hati nurani banget sih. Iya dah, udah ngebegal motor, malah isi menganiaya korbannya lagi. Iya dah, terus kalau kita membela diri, terus kita hajar balik si begal itu, nanti kita yang malah masuk penjara. Kayak kagak ngerti peraturan di negeri kono aja nih. Iya dah. Aduh, bagaimana nih sih? Bre, kalau lokasi itu jauh gak dari sini ya? Setahu gue sih gak sebegitu jauh sih, masih deket sih. Kalau gitu, bagaimana nanti malam kita lewat sana saja, malam-malam pas sepi di sana. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu sama begal itu. Wah, gue suka kayak lu Suta. Gercep nih kalau membasmi masalah. Bagaimana yang lainnya?
kita gas nggak? Gas. Wah, aksi pembegalan kalian kemarin malam sampai masuk berita TV. Di antara kalian, siapa yang punya ide ini? Saya bos, saya. Lu ngapain isi menganiaya korban? Oh, begini bos, dia soalnya kabur. Padahal kita sudah suruh berhenti, gak mau berhenti. Dan satu sisi lain, saya juga ada hasrat ingin menganiaya gitu. Lu dasar bodoh, rasakan ini. Lu mau bisnis kita ini kecium sampai pihak berwenang. Kalau sampai pihak berwenang sampai mengetahui ini, gue gak bakalan mengampuni nyawa lo itu. Oh, saya minta maaf bos, maafkan saya bos. Yaudah, gue maafin lu sekarang. Untuk kendaraan kemarin, bagaimana surat-suratnya? Untuk STNK-nya ada bos. Nanti kita cuma tinggal buat BPKB-nya palsu aja. Yaudah, cepat bergerak. Gue mau jual motor ini lagi. Baik bos, baik. Akhirnya pulang kerja juga. Iya dah, capek juga ya hari ini ya. Oh, iya dah. Mungkin karena kita baru balik pertama kali kerja di sini. Iya dah, betul tuh Bi. Tapi jangan lupa nih. Nanti malam kan kita mau pergi ke tempat kejadian begal kemarin. Oh iya ya, untung lo ingat Pan. Ya udah ingat, nanti malam siap-siap kita mau pergi ke sana. Lo gitu. Oke, siap dah. Kawan-kawan, ini tempat yang kemarin yang di acara berita TV tuh. Iya dah, persis dah ini tempatnya. Iya dah, betul nih. Terus bagaimana nih? Kita mundur aja lagi dikit buat jaga jarak di tempat kejadiannya. Oh iya betul Dit. Nanti biar kita nggak kelihatan tuh sama begalnya. Iya betul. Biar kita tidak ketahui posisi kita sama begalnya. Kawan-kawan, itu ada orang lewat. Dia sendirian. Nanti kalau ada kenapa-napa dengan orang itu, kita langsung bergerak. Oke, siap dah. Bri, itu ada lagi orang sendirian lewat sini. Wah, iya, mangsa kita malam ini nih lagi nih. Ya udah Bri, ayo kita jalan-jalan. Ayo, Bri. Wah, kenapa nih? Orang-orang pipet nih. Wah, jangan. Ini begalnya kemarin. Hei, cepat. Minggirkan kendaraan kamu. Cepat berhenti. Kalau tidak, kita akan pakai cari kosong. Oh iya, sekarang saya berhenti. Tolong, jangan apa-apaan saya. Dan jangan ambil kendaraan saya. Ini kendaraan saya satu-satunya untuk bekerja. Dan ini kendaraan belum lunas, masih ada cicilannya. Emangnya gue peduli? Emangnya kalau lu bilang masih ada cicilannya, emangnya gue bakal membantu bayar cicilan lu? Enak aja, gue gak peduli. Lu sana pergi. Bri, ayo angkut motornya dia nih. Siap, Bri. Erpan, Abi, Adit, Cil, dia diberhentiin. Ayo, cepat keluar dari sini. Ayo kita samperin langsung. Ayo. Woi, lu begal, berhenti. Sini, hadapin gue sekarang. Bri, ada orang nih. Bagaimana nih? Ya udah, kita cabut, Bri. Cepat bawa motornya. Tolong, jangan bawa kabel motor saya. Mas, tolong cepetin selamatin motor saya, Mas. Gue udah suruh lu berhenti, malah kabur lu semua. Rasakan ini. Bri, lu gak kenapa? Aduh, tendangannya sangat kuat banget.
pinggang gue sakit sekali. Untung lo jatuhnya di motor gue. Coba lo kalau jatuhnya di tai anjing, udah sakit, terus malunya, terus haramnya. Aduh, banyak lah pokoknya. Aduh, lu banyak bacot dah. Cepat dah jalan lah. Biar semuanya cepat jalan. Ini kayak bukan orang biasa nih. Ayo kita kabur. Ayo. Sialan, baru gue mau ikut campur, udah pada kabur semuanya. Terlalu sih Pan. Dek, nggak kenapa-napa kan? Kau kenapa, Bang? Ini motornya. Lain kali kalau malam-malam jam segini jangan lewat sini ya Dek ya. Di sini jalannya sepi dan rawan begal. Iya, Bang. Saya tadi lupa. Terima kasih banyak, Bang ya. Kalau nggak ada abang-abang ini, mungkin saya nggak tahu motor saya sudah paling dibawa kabur daripada begal itu. Ya udah, kalau gitu saya temenin dari belakang sampai adek sampai rumah ya. Iya boleh Bang. Terima kasih. Woi, lu kenapa tuh? Ngapain lu terus memegang pinggang lu itu? Maaf bos, tadi saya sebenarnya hampir dapat kendaraan lagi untuk saya begal. Tapi sayangnya ada orang yang nyelamatin orang itu dan saya ditendang. Tendangannya sangat keras banget. Dasar bodoh kalian. Aduh, kayaknya udah patah di tulang gue nih. Aduh, ampun bos. Kalian sepunya ini masih aja takut. Kalian lo begal, masa tidak ada punya bela diri? Kalau kemarin bisa menganiaya orang, kalau sekarang ada orang yang membela para korban begal, kenapa kalian tidak bisa memberi perlawanan? Kalian ini malu-maluin saja nama pasukan geng Butot. Gue sebagai ketua geng Butot, gue sudah dikenal di seluruh Jakarta Barat sebagai orang yang kuat karena memiliki otot sekuat Butot. Tetapi sekarang malah punya anak buah selama ini. Dasar tidak becus. Maafkan kami bos. Selanjutnya kami tidak akan mengulangi lagi kegagalan ini. Bagus. Gue gak mau dengar lagi kegagalan kalian seperti ini lagi. Mengerti? Baik bos. Bos Betut, izin laporan Bos Betut. Hasil rampasan begal kita malam ini sangatlah banyak Bos Betut. Oh, apa? Wah. Begini dong, baru gue suka. Wah. Gini dong, baru begal sejati. Wah, ada motor terbaru juga. Ada NMAX. Wah, ada PCX. Wah, ada Vilano juga. Wah, yang itu, lu ngapain begal odong-odong juga? Dasar begal lu. Mau lu apa? Begal odong-odong buat apa? Oh iya bos, soalnya tadi pas kita di daerah kita ada yang cuma odong-odong jalan lewat sendirian. Ya udah, kita begal aja. Wih, dasar bodoh lu ya. Gak usah juga odong-odong juga kali. Kalau dijual, siapa juga yang mau beli itu? Itu odong-odong juga pasti mata pencariannya. Lu malah begal, dasar bodoh lu. Besok lu kembaliin itu odong-odongnya ke orangnya. Mengerti? Mengerti bos, siap. Buat kalian-kalian yang tidak dapat begal apapun dari malam ini, gue beri tugas kalian untuk menjualnya besok motor-motor jalan ini. Mengerti? Siap bos. Oke, untuk seluruh pasukan gue yang sudah berhasil menjara begal malam ini, kalian sudah bisa untuk beristirahat malam ini. Baik bos. Terima kasih. Nggak di kampung, nggak di kota, sama aja ya. Para penjahat berkeliaran di mana-mana. Iya Data, kemarin untung kita bisa nyelamatin anak itu. Iya dah, kasihan mana perempuan sendirian lagi pulang. Oh iya dah, dia nggak punya pacar apa? Kasihan dia kalau pulang sendirian malam-malam. Ide bagus tuh Bi. Gue mau mencalonkan sebagai pacarnya. Mumpung gue tahu rumahnya di mana sekarang. Nanti gue mau mapel ke rumahnya. Lu mau macarin dia? Lu mau mapel ke rumahnya dia? Emangnya dia udah mau sama lu? Ya jelas mau lah. Gue begitu kan tampan dan berani anjay. Dah, wajah lu tuh kayak kakak Sugiono. Damn, gitu kakek
Mas Giono. Banyak cewek yang mau sama dia ya. Iya betul juga. Tenang. Ada berita lagi nih. Selamat pagi. Berita hari ini dikabarkan begal terjadi lagi di beberapa daerah di Kajatan Barat dan tindakan begal tidak hanya terjadi satu titik saja, tetapi di beberapa titik di Kajatan Barat, dan pihak berwenang sudah menetapkan untuk mulai hari ini darurat begal. Kami himbaukan untuk para masyarakat, khususnya di Kajatan Barat. Kami pihak polisi sudah menetapkan untuk mulai hari ini sudah darurat begal. Karena kasus begal yang sangat merajalela, kami memperingati untuk berhati-hati untuk malam hari dan jangan lewati jalan-jalan yang sepi. Hah? Tetap terjadi begal? Padahal kita kemarin malam sudah berhasil nyelamatin satu orang. Iya dah. Ternyata banyak, bukan satu titik saja yang dilakukan begal tuh. Wah iya deh. Ternyata begal itu di berbagai tempat juga melakukan begal. Wah, semakin merajalela aja begal-begal ini. Wah, nanti calon pacar gue gimana ya? Wah, ini harus malam ini gue harus antar pulang dia nih. Cil, lu belum jadi pacar aja udah kepedean banget. Emangnya dia mau diantar sama lu? Ya jelas mau dong. Nanti gue mau suruh, Dek, tolong pegangin pinggang abang ya, biar kamu gak kenapa-napa, biar gak terlepas dari genggaman abang. Cil, gue mau banget dengernya. Dah, biar gak terlepas dari genggaman abang. No, tai sapi tuh, baru pantas lo genggam tuh. Cil, gara-gara lu ngomong begini, gue jadi keinget Bu Lisa dah. Ya udah, gue mau ke rumah Bu Lisa. Gue mau ingetin Bu Lisa juga. Cie, ada yang perhatian nih. Apaan? Orang gue juga mau ngingetin doang sama Bu Lisa, biar nggak dia kenapa-napa nanti malam atau pulangnya nanti kerja. Iya dah, iyain aja dah. Ya udah kan kawan, gue cabut dulu ya. Oke, siap. Bu Lisa, saya Gusuta, izin bertemu Bu Lisa. Gusuta? Oh iya, sebentar. Ada apa Gusuta? Tiba-tiba ke sini? Permisi Bu Lisa. Bu Lisa sudah tahu berita yang terjadi saat ini. Berita apa Gusuta? Ibu belum tahu apa-apa. Jadi sekarang pihak polisi sudah menetapkan darurat begal Bu Lisa, karena sering terjadi begal akhir-akhir ini. Kok bisa seperti itu? Kalau seperti itu, ibu takut kalau kemana-mana sendiri Gusuta. Maka dari itu dah Bu, saya kesini untuk mengingatkan ibu, dan kalau bisa saya temenin ibu kemanapun ibu pergi biar ibu aman. Wah, Gusuta, tahu aja maunya ibu. Iya boleh Gusuta. Kalau gitu, Gusuta teman ibu ya nanti pulang. Oh kalau gitu baik Bu, nanti pulang saya antarkan ibu sampai rumah. Woi, pasukan yang kemarin tidak dapatkan hasil dari begalnya kemarin malam. Cepat ke sini. Siap Bos Betut, ada apa? Kalian masih ingat kan tugas yang kemarin malam gue gosip buat kalian? Masih Bos. Untuk kita jual motor-motor yang kemarin kita hasil begal kan. Lu udah tahu begitu, kenapa kalian belum gerak? Maaf Bos, kami tadi habis makan. Olah, banyak alasan lu. Gue gak mau tahu. Cepat jual motor ini. Harus laku hari ini, mengerti? Siap Betut. Bre, kita nongki di sini aja sambil jualan motornya. Siapa tahu nanti laku di sini. Oh iya. Dibeli motor baru, motor bekas. Anda beli, kami pun senang. Ayo beli. Bre, lu punya pengalaman sales apa sih? Gue punya pengalaman sales sebagai jual sate. Ulah, pantesan lu jual motor kayak jualan sate Madura anjir. Biarin dah. Siapa tahu nih penlaris nih kata-kata gue. Nggak percaya amat tuh. Ayo beli motor. Ayo silakan beli. Ini kayaknya motor saya deh. Yang kemarin dibegal, tapi kok bisa dijual di sini ya? Coba gue tanya dia aja ya. No, lihat no, manyur kan kata-kata gue. Langsung ada pengunjung satu nih. Oh iya betul. Bang, izin nanya nih soal motor ini.
Oh iya nggak apa-apa dek, tanya-tanya aja dulu. Nanti kalau cocok langsung angkut aja deh. Ini bang, ini kan motor saya nih, kemarin kena begal. Nah ini motor saya percis banget nih, nomor platnya juga sama. Abang kok bisa jual di sini motor yang saya hasil begal nih? Weh, dia korban begal kemarin ternyata. Waduh, gue harus jawab apa nih? Mana ada? Gue orang beli kemarin tuh, ada yang jual motornya ke sini. Dia bilang ini motor keluarganya dia. Katanya dia lagi butuh uang. Ya udah gue beli. Kok kamu nuduh-nuduh motor nih hasil begal? Enak aja lo. Lah emang bener. Coba lihat lo, STNK-nya mana? Balik saya mau lihat STNK-nya. Pasti nama saya tuh. Dan juga saya nggak punya keluarga ya. Saya ini hidup sebatang kara, nyari uang susah. Tapi kena begal kemarin. Dan untung sekarang saya lihat motor saya sendiri. Saya nggak mau tahu. Motor saya harus kembaliin kepada saya. Apa-apa nih? Enak aja lu minta-minta pengembalian motornya. Gue udah beli ya. Dan sekarang gue jual. Kalau lu mau minta kembali motor ini, ya bayarlah seharga motor ini. Mengerti? Lah saya nggak mau. Kalau nggak mau saya lapor ke polisi nih. Lu mau lapor ke polisi? Lapor aja. Gue gak takut nih. Rasakan ini. Tuh mampus lu. Udah gue bilang ini gue beli dari keluarga lu sendiri yang jual ke gue. Malah kakak nggak mau percaya lu. Udah gak beli, malah nuduh-nuduh motor orang aja lu. Sana cepat pergi. Wah, awas ya bang ya. Saya akan laporan ke polisi hari ini. Tunggu aja di sini. Bre. Gimana nih? Dia mau lapor ke polisi nih. Oh iya. Bagaimana ya? Kita pindah aja dari sini biar gak ketahuan. Iya bre. Kita pindah yuk. Oh iya bre. Permisi Pak Polisi, saya mau melapor. Kamu kan orang yang kemarin laporan kena begal itu ya? Sekarang mau laporan kenapa? Iya Pak, saya mau laporan nih. Tadi saya menemukan motor saya yang tadi kebegal kemarin. Dan saat ini motor saya sedang dijual oleh beberapa orang. Dan saat saya bilang itu motor saya yang kebegal kemarin, dia nggak mau mengakui kalau itu motor saya. Dan dia bilang dia beli dari orang. Dan parahnya lagi, saya malah ditendang. Dan saya disuruh pergi dari sana. Wah. Tapi kamu yakin kan itu motor kamu? Yakin banget Pak, 100%. Ya udah kalau gitu, ayo kita berangkat ke sana. Baik Pak. Di mana lokasinya? Tadi sih di sini dia diam. Tapi kayaknya karena saya tadi bilang mau lapor ke polisi, kayaknya mereka kabur deh Pak. Aduh, kalau gini gimana ya caranya dek? Coba Pak, kita keliling-keliling sebentar dulu dari sini. Pasti dia tidak jauh dari sini untuk jual motor itu. Ya, boleh dek. Kalau gitu, ayo kita keliling-keliling sebentar dari sini. Oh itu Pak, orang-orangnya. Itulah orang-orang yang menjual motor saya dan menendang saya tadi. Bre, ada polisi. Gimana nih? Yo. Gimana nih? Dia nyamperin kita kayaknya nih. Iya. Kita harus bener-bener kabur nih. Ayo, bre. Kabur dari sini. Buat kalian semua, saya peringatkan, jangan ada yang bergerak. Kalau ada yang sampai pergi dari sini, saya akan tembak. Aduh, bre. Gimana nih? Iya deh. Iya, gimana nih? Iya, cepet deh. Buruan pergi, bre. Jangan dihalain itu. Mereka tidak mengelakkan peringatan dari saya, malah memilih pergi. Baiklah, kalau seperti itu, saya akan tembak sekalian semua. Oh, tembakan peluru tidak mempan di badannya. Kenapa bisa dia tidak kenapa-napa terkena peluru dari tembakan saya? Bahkan pelurunya malah terpental. Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang saya harus mengejarnya, biar saya tahu di mana markasnya dia. Pak, ayo kita kejar dia Pak, sebelum mereka semakin jauh. Iya dek, ini bapak mau ngejar dia juga. Wah, ternyata dia bisa mengejar kita. Cepat pulkan tarik gasnya, biar kita bisa kabur dari sini. Ayo gas semuanya. Aduh, dia semakin kencang dan semakin menjauh.
Mobil polisi ini tidak bisa mengejarnya. Aduh, gimana ya Pak ya? Itu motor saya Pak. Tolongin Pak. Iya dek, ini bapak usahakan sekencang-kencangnya. Maaf dek, bapak sudah berusaha. Tidak bisa dek, dia terlalu kencang dan tidak bapak temukan lagi posisinya terakhir. Ya udah Pak, nggak apa-apa dah. Yang penting kita udah berusaha Pak. Tenang saja dek, pihak polisi pasti akan segera mengejar pelaku tersebut dan mencari lokasinya mereka. Iya Pak, saya serahkan semuanya kepada pihak polisi. Untung kita selamat Bre dari kejaran polisi itu. Dan untung aja kita sampai sini, dia sudah kehilangan jejak kita. Iya bro. Tapi lu gak kenapa-napa tadi ditembak tuh. Aman Bre, aman. Woi, kenapa kalian balik lagi ke sini? Tuan, kenapa kalian sudah balik? Tetapi motor ini belum terjual juga. Berani sekali kalian ya. Kami minta ampun bos, tapi jangan marah dulu bos. Kami tadi ada kendala besar bos. Allah, banyak alasan lu. Kendala apa lagi? Tadi kami saat pas menjual motor ini, ternyata ketemu korban begal yang punya motor ini bos. Dan kami usir, malah dia melapor ke polisi. Akhirnya kami dikejar polisi. Bahkan saya tadi aja ditembak oleh polisi. Untung saja bos beton menyiapkan kami baju anti peluru. Jadi saya aman dari tembakan tersebut. Wah, untung lu gak kenapa-napa. Yang terpenting, lu selamat lebih dahulu. Yang paling utama adalah keselamatan keluarga besar gue, yaitu keluarga beton. Kalau begini, kita gak bisa kalau jualan langsung. Lebih baik kita jualan online aja. Kita share di sosial media saja untuk menjual motor-motor dari aset begal kita. Betul bos, itu saya setuju bos. Setuju. Kerja lu kagak becus. Maaf bos, maaf. Maaf saja lu. Yaudah, sekarang tugas lu jualin motor-motor hasil begal ini di sosial media. Mengerti? Siap mengerti bos betul. Udah jam pulang kerja nih. Oh iya, gue kan harus nganter Bu Lisa pulang nih. Kalau gitu gue harus ke ruangan Bu Lisa dulu nih. Permisi Bu Lisa, saya Gus Uta. Izin masuk Bu. Oh iya, masuk saja Gus Uta. Bu Lisa belum selesai kerjanya Bu. Belum Gus Uta, masih banyak kerjaan Ibu. Tunggu sebentar ya. Kalau gitu biar saya bantu juga Bu, kalau bisa. Nggak usah repot-repot Gus Uta. Ibu Lisa kayak sama siapa aja. Nggak apa-apa Bu, biar saya bantu, biar cepat selesai Bu. Gus Uta, kamu pengertian banget. Aku merasa perasaan ini semakin besar saja kepadamu Gus Uta. Bu Lisa, bagaimana nih cara buatnya? Jadi gini Gus Uta, kamu buat ini, terus nanti masukin ini dan itu ya. Oh iya ya Bu, paham. Syukurlah Bu, cepat juga selesainya Bu ya. Iya, berkat bantuan kamu Gus Uta, jadi Ibu cepat selesainya. Jadi Ibu tidak perlu lembur. Iya Bu, kasihan Ibu lembur-lembur, nanti Ibu kecapean. Oh iya Bu, ayo kita segera pulang Bu. Nanti kalau kita semakin lama-lama di sini, nanti semakin malam kita pulangnya Bu. Iya, Gus Uta, ayo kita jalan. Baik Bu. Bre, itu ada mobil. Kita begal juga. Siapa tahu kita dapat keuntungan, kita pasti ratusan juta nih. Betul bro. Ayo gitu, gas-gasan bre. Ya udah kalau gitu bre, kita gaskan sekarang. Gas bre. Gue emang mobil ini. Cepat berhenti sekarang juga. Kalau tidak mau berhenti, kami akan lakukan tindakan lebih kasar pada ini. Mengerti? Cepat berhenti sekarang. Gus Uta, bagaimana ini Gus Uta? Ada begal yang mengitari kita dan menyuruh kita untuk berhenti. Gus Uta, bagaimana ini Gus Uta? Tenang saja Bu Lisa, saya akan urus ini.
Mereka nih memang benar tidak ada kapoknya ya. Dan melakukan begal di mana-mana. Untuk saat ini, gue bakal bikin pelajaran buat dia. Biar mereka kapok. Brisa, tunggu di dalam ya. Saya akan keluar sekarang. Aku sudah. Nggak kenapa-napa nanti. Tenang saja Bu Lisa, percaya pada saya. Oh iya, aku sudah. Ibu percaya. Bre, dia mau berhenti bre. Ini memang rezeki kita bre. Iya betul. Woi, kalian para pelaku begal ya. Nggak ada kapok-kapoknya ya. Sudah melakukan begal di mana-mana. Dan sekarang lo mau begal gue. Sekarang gue tunjukkan pelajaran buat kalian semua. Biar kalian kapok. Wah bre. Itu yang kemarin nendang gue. Oh yang benar bre. Nggak apa-apa, kita lawan aja bre. Tahu kita banyak orang nih. Gue takut sih sebenarnya bre. Tapi ya juga sih kita beramai-ramai. Kita lawan aja bre. Demi mendapatkan satu mobil ini. Kalian perang juga ya. Ya udah, ayo sini maju. Biar gue ladenin lu semua. Bre, ayo kita serang dia. Dan kita habisi sekarang juga dia. Ayo. Semuanya, ayo serang dia. Aduh, dia emang benar-benar kuat. Kita yang jumlah banyak segini aja kalah melawan dia satu orang. Pantas saja kemarin tendangannya sakit banget. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Oh iya bre. Bagaimana kita kalau kabur aja sekarang? Iya bre. Ayo kita kabur bre. Iya. Woi kalian, jangan ada yang kabur. Kalau ada yang kabur, akan gue serang lagi. Aku sudah. Cukup. Gak usah dilanjutin lagi. Kamu pasti lelah melawan mereka semua. Gak apa-apa bu. Ini biar saya tahu para pelaku begal tuh dari mana kekuatan mereka. Jangan mencari urusan lebih. Aku sudah. Ibu gak mau kamu nanti berurusan lebih besar daripada ini. Ya udah bu, saya akan ikuti mau ibu. Dan juga ini sudah malam banget. Kasian ibu nanti kalau pulang malam-malam. Ya udah ibu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo aku sudah. Woi, kalian semua, kenapa begitu? Kalian semua seperti orang habis berantem. Emangnya kalian kenapa? Cepat jelaskan. Ampun bos, ampun. Tapi kali ini jangan marah lagi bos. Ya, makanya cepat jelasin. Baik bos, jadi begini bos. Orang yang kemarin nendang saya bos. Ternyata tadi kami mau begal, ternyata dia lagi orangnya. Dan saat kita mau menyerang dia bareng-bareng, ternyata kita kalah bos, melawan satu orang itu aja. Kenapa kalian bisa kalah? Padahal kalian pasukan betul. Apa dia yang kuat? Apa kalian aja yang gak becus? Maaf bos, ampun. Tapi memang dia sangat kuat bos. Gue juga merasa itu orang kayak bukan orang biasa. Yaudah, kalian beristirahat aja dulu. Obati luka-luka kalian. Baik bos, terima kasih. Siapa orang itu yang sudah 2 kali mengagalkan aksi anak buah gue? Apakah masih ada orang hebat di daerah sini? Kalau begini, cuma satu solusinya. Gue cuma berdoa kepada Tuhan biar gue dikasih jalan untuk mengetahui orang tersebut yang sudah menghalangi beberapa kali usaha pasukan gue. Gue harus tahu biar tidak ada yang lagi menghalangi usaha gue untuk menghidupi keluarga besar gue, pasukan betul. Tadi gue ketemu sama mereka lagi. Dan ternyata mereka melakukan aksi begal tersebut setiap hari, setiap malam. Gue harus cepat cari tahu lokasi mereka biar tidak terjadi begal di mana-mana dan semakin merajalela begal tersebut. Cuma satu ada solusinya biar dipermudah dan dilancarkan soal mencari tahu keberadaan lokasi markasnya para begal tersebut. Solusinya cuma satu, yaitu berdoa kepada Tuhan. Iya, gue harus berdoa biar ditunjukkan jalan pada gue supaya gue bisa menghentikan tindakan aksi begal mereka yang merajalela.
Bos, rapi-rapi begini mau kemana bos? Lu udah lihat gue baju rapi gini, baju beribadah gini. Lu masih nanya? Ya jelas-jelas lah. Gue mau berdoa. Gue mau minta jalan per Tuhan biar kita dimudahkan dalam mencari rezeki. Oh begitu ya bos? Yo betul sih bos. Terus lu gak berdoa? Saya enggak bos. Lagi halangan. Halangan. Lu kan cowok, ngapain sih halangan? Ya kali kalau lu cewek baru ada halangan. Halangan habis makan babi. Dasar bodoh lu. Udah, jauh lu. Nanti gue kena haram dari lu. Baik bos, baik saya pergi dulu bos. Wah, udah jam segini saja. Wah, waktunya sholat nih. Tapi gue maunya sholat di masjid aja. Ya udah, gue cari masjid terdekat aja. Oh, ini ada masjid. Di sini aja gue sholat dah. Gue harus benar-benar berdoa biar diberikan jalan untuk gue bisa menghentikan aksi begal tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A few moments later. Aduh, sepatu gue di mana nih? Kok nggak ada sih? Aduh, ada-ada aja. Masa di tempat suci ini ada aja yang pencuri gak jelas. Ini malah sepatu gue yang diambil. Apa dia nggak tahu barangnya dia sendiri? Itu ada orang. Kenapa dia itu? Seperti orang kebingungan. Coba gue samperin saja dulu. Oh, permisi bro. Lo kenapa seperti orang kebingungan? Emangnya ada masalah apa bro? Gini bro, sepatu gue hilang nih. Nggak tahu nih siapa yang ngambil. Tiba-tiba udah hilang aja nih sepatu gue. Mana udah nggak ada sandal atau sepatu lagi. Wah, kalau begitu sudah pasti ada yang ngambil. Di dunia ini sangat kejam bro. Orang lain tidak memikirkan mau siapa yang punya. Pasti semua akan diambil. Iya sih kayaknya bro. Tapi ya mau gimana, udah terjadi bro. Iya bro, mau gak mau lo harus ikhlas bro. Hidup di dunia ini bagaikan singa yang hidup di dalam hutan. Harus berjuang mencari mangsa. Kalau dia mencari mangsa dengan membunuh, maka dialah yang akan mati. Gue juga setuju sih bro. Tapi nggak juga ngambil sepatu orang juga kali. Iya dah, dasar gak tahu tempat. Di tempat suci ibadah ini, di masjid, masih pun mencuri. Begini saja bro, lo mending gue kasih sandal saja. Di mobil gue ada sandal lagi satu, daripada lo balik nyeker kan. Serius bro? Kalau baik banget bro, padahal kita baru kenal. Tapi nggak usah repot-repot bro. Gue bisa pulang balik nyeker aja bro, nggak apa-apa kok. Lo gak usah gitu, anggap saja emang takdir Tuhan gue buat membantu lo. Mungkin nanti lo bisa balas kebaikan gue. Ya bro, gue pasti akan membalas suatu saat nanti. Ya udah bro, kalau begitu ayo kita menuju mobil gue buat mengambil sandal yang nanti gue berikan ke lo. Iya bro, ayo kita jalan. Ini bro, sandalnya. Semoga pas ukurannya ya. Iya bro, gue terima ya. Wah, ternyata pas bro. Ternyata ukuran kaki gue sama bro sama. Baguslah kalau pas. Bro, lo mau nggak kalau gue traktir kopi sebagai balas budinya lah? Kita ngopi-ngopi lah dekat-dekat sini. Mau nggak bro? Boleh kalau gitu. Mumpung gue juga pengen ngopi. Ya udah, kalau gitu ayo kita jalan bro. Ini si Suta kemana ya? Kok nggak ada sih? Iya dah, kok nggak ada? Tumben nggak sholat dia. Wah. Iya, Suta kok nggak ada ya? Kemana dia? Ngeluyur ya? Jam sholat malah bukannya sholat malah ngeluyur dia. Nggak mungkin dia ngeluyur. Pasti dia taat ibadahnya tuh. Bi, nggak mungkin manusia tuh luput dari kesalahan. Nih buktinya si Suta nggak ada nih. Bukannya sholat malah nggak tahu ngeluyur kemana dia. Gue mencium-cium baunya kayak si Suta lagi di ruang amuliksa. Wah, ngapain ya? Emangnya lo mikir apa? Iya dah, habis sholat malah mikir gitu lo, kecil. Parah lo. Iya dah, lu juga nggak boleh susun juga. Habis sholat tuh harus pikirnya suci, malah mikirnya juga aneh-aneh. Ini namanya cuma praduga, bukan suzon apa-apa ya. Soalnya semakin mencurigakan si Suta ini.
Tumen-tumenan hilang dah. Nggak tahu kemana dia. Bro, gimana? Enak nggak kopinya di sini? Oh, iya ini enak. Oh, sebenarnya gue juga lagi punya masalah. Emangnya masalah apa, bro? Kalau boleh cerita aja sini, bro. Jadi gini bro, gue kan menghidupi orang-orang terdekat gue di desa gue. Dan gue sebagai ketuanya, gue sampai membangun bisnis yang besar. Kenapa gue bangun bisnis ini? Karena gue gak mau melihat orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, susah, miskin, dan sengsara hidupnya. Ya bro, tau lah, zaman sekarang mencari lowongan bekerja pun susah. Itu pun belum tentu diterima. Iya sih bro, zaman sekarang susah banget emang nyari pekerjaan. Gue aja sekarang udah kerja pun bersyukur banget, udah ada pendapatan lah. Nah itu bro, lo udah dapat pekerjaan. Bagaimana yang belum dapat pekerjaan? Dia pun gak mau juga hidupnya menganggur, pasti ingin mencari penghasilan. Maka dari itulah gue membangun bisnis ini untuk menjamin kehidupan teman-teman dan kerabat terdekat gue. Dan akhir-akhir ini banyak masalah bawahan-bawahan gue seringkali gagal usahanya karena sering diganggu oleh ada orang yang beberapa kali ikut campur dan menghambat jalan usahanya gue. Wah. Kalau begitu, bro harusnya cari tahu siapa orang itu. Kalau bisa laporin aja ke pihak polisi biar cepat selesai urusannya, bro. Gue mau ngurus polisi. Tidak mungkin. Kenapa emangnya, bro? Kan malah semakin membantu. Soalnya usaha gue ini adalah hubungannya dengan bentar bro, ada telepon nih. Halo Pran, ada apa? Tak, lo kemana nih? Sholat juga kagak. Ngeluyur lu ya? Apa jangan-jangan benar-benar kata kucil? Lo lagi di ruang bulisa? Enak aja, gue sholat ya. Tapi gue sholatnya di masjid. Enak aja lu ngomong. Emangnya ada apa Pan? Kok lo nelpon? Cepat sini. Kerja. Jam kerja lu malah ngeluyur, enak aja. Gue laporin polisi lo ya. Oh iya. Sorry Pan. Sekarang gue balik dah. Lupa gue jam kerja. Tunggu bentar. Sorry bro, tadi ada telepon. Sama sorry nih, gue harus balik nih bro. Udah jam kerja balik. Iya, gak apa-apa bro. Santai. Ya cuma pesan dari gue aja. Ya tetap semangat bro. Setiap usaha atau bisnis pasti ada aja cobaan dan halangannya. Yang paling penting jangan merugikan orang lain. Tetap jalan kebenaran, mencari bisnis yang halal, biar hasilnya juga berkah. Apalagi bro bilang itu bisnis untuk menghidupi teman-teman terdekat bro. Itu alangkah mulia banget niat dan usaha bro. Pokoknya gue selalu doain terbaik dan semakin membaik usahanya bro. Dan selalu di jalan kebenaran. Kenapa dengan nasihatnya gue merasa kayak bisnis gue ini sudah salah jalan? Gak apa-apa, mungkin firasat gue saja. Bro, gue balik dulu ya bro ya. Iya bro, terima kasih atas waktunya ya. Iya sama-sama bro. Gue juga terima kasih sama sanalnya ya. Iya sama-sama. Sampai jumpa kembali bro. Iya sampai jumpa bro. Dadah. Ya udah, gue mau balik aja. Gue juga mau lihat bagaimana kerjanya si anak buah gue itu. Apa dia sudah ngerjain yang gue sudah tugasin kemarin. Iya, gue harus balik ini. Woi, lo udah ngerjain yang gue tugasin kemarin? Sudah bos, aman. Sudah saya share nih ke sosial media semuanya dan saya lakukan promosi. Bagus. Kalau gitu kan gue senang. Aman bos pokoknya. Ini saya lagi chat-chatan nih sama yang mau nenek mau beli nih. Lo lagi chat-chatan tentang jual beli motor, apalagi PDKT sama orang. Nanti lo cinlok di sosial media. Iya kalau cantik mah gak apa-apa bos. Awas aja lagi kalau gak becus kerja lo. Gue kasih hukuman berat lo nanti. Mengerti? Siap bos, aman.
Lu kenapa dah mondar mandir dari tadi? Pusing gue liatnya. Oh gini Pan, gue masih bingung siapa sih komplotan yang begal-begal ini. Soalnya pakaian mereka sama dan mereka melakukan begal tidak cuma satu titik saja, tapi di mana-mana. Tapi masa gue nggak tahu markasnya mereka di mana sampai saat ini? Dah, gampang minta tolong itu aja pasukan kita buat ngelacak kan bisa. Gue malas aja minta tolong pakai pasukan, itu pasti cepet ketemunya. Tapi kalau gue nyari sendiri, nyari tahu sendiri ya, itu lebih seru tuh Pan. Iya, lu seru, tapi gue pusing lihat lu menamanya tiap malam. Ya Depan, gue minta tolong ke pasukan kita aja biar cepat ditemuin daripada nanti korban begal semakin menambah banyak. Nah gitu dong tak, biar nggak pusing pala gue nih. Udah banyak habis obat nih, gue minum obat sakit kepala. Cuma gara-gara lihat lu mau mandir. Ya udah gue telepon dulu. Halo pasukan, gue Gusuta. Siap Ketua Suta, ada apa menelepon kami? Jadi begini, gue minta tolong kepada kalian untuk melacak tempat markas para pelaku begal yang terjadi di Jakarta Barat akhir-akhir ini. Baik Ketua Suta, kami akan segera lacak lokasi markas mereka dan nanti kami akan informasikan kepada Ketua Suta. Oke, siap pasukan. Terima kasih. Bagaimana hasil dari penjualan kita di sosial media? Apakah ada yang laku? Syukur bos, ada yang laku satu tadi. Kita habis tadi COD ke tempat. Ya benar, mending begini kalau begitu. Lebih cepat jualnya. Daripada kalian jual langsung di tempat yang ada kalian dikejar polisi. Iya bos, mending gini cara dari kemarin kan kita cepat jualannya. Ya udah, cepat jual yang lainnya lagi. Kendaraan yang masih lain masih banyak menunggu. Mengerti? Siap bos, siap. Pak Kapolri, izin memberitahu kabar baik. Kabar baik apa? Pihak cyber sudah berhasil menemukan titik lokasi markas para pelaku begal tersebut, Pak Kapolri. Yang benar. Wah, kerja bagus kita ini. Ya udah kalau gitu, antarkan saya ke pihak cyber. Saya ingin melihat langsung hasil yang luar biasa ini. Baik Pak Kapolri, saya akan antarkan. Pihak cyber, betul. Kamu sudah berhasil menemukan titik lokasi markas para begal tersebut. Siap, betul Pak Kapolri. Kami berhasil melacak titik lokasi markas para begal tersebut karena kami menemukan postingan-postingan penjualan kendaraan yang dilaporkan kena begal. Dan setelah kami lacak beberapa postingan tersebut lokasi yang sama. Dan setelah kami lacak pun benar lokasi tersebut adalah markas dari para begal tersebut, Pak Kapolri. Wah, bagus ini. Kerja bagus para pihak cyber. Baiklah kalau begitu, malam ini saya akan siapkan rencana karena besok kita akan melakukan operasi besar-besaran, yaitu adalah operasi penyergapan markas para begal tersebut. Baik, siap Kapolri. Selamat malam Ketua Suta. Izin laporan. Hasil dari pelacakan yang kami lakukan, kami berhasil menemukan markas dari para begal tersebut, Ketua Suta. Yang benar. Kalau begitu, kirimkan saya lokasinya sekarang. Saya ingin mengetahuinya. Baik Ketua Suta, akan saya kirimkan. Oh iya, dan satu lagi, untuk pasukan kalian dan pasukan Suta lainnya, gue perintahkan besok untuk datang ke sini karena kemungkinan besar kita besok akan melakukan eksekusi besar-besaran di markas para begal tersebut. Baik Ketua Suta, saya laksanakan. Oke, gue tunggu kedatangan kalian di sini. Gimana tak? Aman tak? Ketemu gak lokasinya dia? Aman Pan. Pasukan kita sudah berhasil menemukan titik lokasi dari markas para begal tersebut. Wah, kerja banget pasukan kita kan. Emang the best pasukan Suta, tiada lawan. Terus bagaimana rencana selanjutnya lo Suta? Rencana gue selanjutnya, gue bakal maju sendirian dulu ke sana, ke markas mereka. Kalau memang jumlah mereka sangatlah banyak, baru kalian dan pasukan semuanya datang ke markas mereka juga. Lah, kok lo sendirian duluan tak? Kan gue juga pengen ikut dari awal, biar bisa membantai-bantai dari awal sampai akhir. Jangan Pan, kalau lo ikut dari awal, apalagi kalau mode monster keluar, yang ada rata mereka semua. Lebih baik gue aja sendiri. Gue sudah bisa mengontrol diri gue sendiri, jadi gue bisa lebih aman mengontrol keadaan. Jadi lebih baik lo nanti datang belakangnya saja bersama pasukan semua lainnya. Mengerti? Oh iya juga tak. Oke siap, mengerti tak.
kepada seluruh pasukan polisi, bersiap. Siap, Pak Kapolri. Untuk seluruh pasukan polisi, pagi ini kita akan bersiap untuk melakukan operasi penyergapan di markas para begal yang meresahkan dan merajalela akhir-akhir ini. Semua operasi penyergapan hari ini sudah saya rencanakan. Jadi, kalian semua pasukan ikuti instruksi dari rencana saya. Apakah pasukan polisi siap mengerti? Siap mengerti, Pak Kapolri. Bagus, baik. Tanpa berlama-lama, saya dan seluruh pasukan polisi, ayo kita semua jalankan operasi penyergapan ini. Baik, siap Kapolri. Abi, Adit, Ucil, Erpan, gue mau jalan ke markas para begal tersebut hari ini. Kalian sudah mengerti kan rencana yang kita hari ini? Siap mengerti. Oke, bagus kawan-kawan. Pokoknya tunggu instruksi dari gue. Kalau memang jumlah mereka sangat banyak, berarti kita akan melakukan perang besar-besaran dengan para begal tersebut. Kalau jumlahnya mereka dikit gimana? Ya rezeki gue dong buat ngabisin mereka. Cah, kalian nggak dapet. Cah, kasian dah. Enak aja, gue juga ikut ya kalau gitu dah. Kalau gitu. Bercanda. Ya kalau sedikit ya gue bakal panggil kalian juga lah. Kita gerak bareng-bareng. Pokoknya intinya tunggu konfirmasi dari gue buat kalian semua bergerak. Mengerti? Oke, siap bergerak. Pasukan, betul di sini markas para begal tersebut. Betul Pak Komandan. Dari titik lokasi pada begal tersebut, betul di sini titik lokasinya Pak Kapolri. Baiklah, kalau begitu, untuk seluruh pasukan polisi, kalian semua bersiaplah pada posisi masing-masing. Siap, Pak Kapolri. Buat seluruh para begal yang terdapat di markas ini, markas kalian sudah kami kepung. Segera kalian menyerahkan diri, atau kami akan tindak lanjuti dan kami akan menyergap kalian semua di dalam. Suara apa itu? Bri, ayo kita tengok di luar. Ada apa tu? Kenapa ramai-ramai di luar? Ayo. Wah, itu para polisi di luar. Jumlah mereka sangat banyak dan mengepung markas ini. Bri, bagaimana ni? Kita lapor ke para bos saja. Ya, kita lapor ke bos ni. Jom. Bos, izin laporan bos. Ada apa emangnya? Dan lo kenapa seperti orang kawan begitu? Begini bos, di luar. Loh, di luar ada apa? Cepat bilang. Di luar kita dikepung polisi bos. Markas kita sudah diketahui oleh para pihak polisi bos. Bagaimana ni bos? Wah, kenapa bisa dia mengetahui markas kita ini? Kalau begini, kita sudah terlanjur dikepung. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu melawan mereka semua. Seluruh pasukan batuan segera merapat semua ke sini. Baik, betul. Gue beritahu kalian semua, markas kita ini sudah diketahui oleh pihak polisi. Dan saat ini di luar markas kita dikepung oleh pihak polisi yang sangat banyak. Diam semua. Ikuti perintah gue. Semua pasukan batuan, gunakan baju anti peluru kalian dan lengkapi juga persenjataan kalian. Dan untuk beberapa pasukan, ambil tameng untuk melindungi garda paling depan. Cepat lakukan. Baik, pasukan. Gue juga harus menyamar seperti mereka, biar identitas gue sebagai ketua para begal ini tidak diketahui oleh pihak polisi. Oke semua, gue sudah siap. Yang lainnya, seluruh pasukan betul. Apakah kalian sudah siap? Siap, betul. Oke, pasukan Tameng maju paling depan.
dan seluruh pasukan lainnya ikut terdiri dari belakang. Cepat laksanakan. Wah, seluruh pasukan polisi bersiap pada posisi masing-masing dan tetap waspada. Buat kalian para polisi, tidak ada gunanya kalian mengepung tempat ini. Di sini, kami semua akan memberi perlawanan kepada kalian para polisi. Pak Kabari, itu nampaknya kayak ketuanya dari para begal tersebut, Pak Polisi. Iya, saya juga menduga seperti itu. Baiklah, seluruh pasukan polisi, tembaki orang itu. Peluru kalian tidak mempan di badan gue, karena gue kebal dari tembakan kalian. Orang itu bisa tidak kenapa-napa dari beruntutan tembakan dari pasukan kita. Iya Pak Kapolri, kenapa bisa ya? Apa jangan-jangan dia mempunyai ilmu kebal ya? Oh, zaman sekarang tidak mungkin ada ilmu kebal. Itu tahayu. Yaudah, kita tetap waspada aja. Baik Pak Kapolri. Kalian semua pasti frustasi kan? Dan sekarang saatnya kita yang akan memberi perlawanan. Seluruh pasukan bantuan tembaki seluruh polisi tersebut. Wah, seluruh pasukan polisi tetap bertahan. Jangan sampai ada yang terkena tembakan. Pak Kapolri, bagaimana nih? Ternyata mereka juga memiliki senjata, Pak Kapolri. Yo, kita harus tetap waspada pokoknya. Jangan sampai kita ada yang terluka. Baik Pak Kapolri. Lokasi markas para begal tersebut dekat-dekat sini sih. Kok ada suara tembak-tembakan sih di dekat sini. Coba gue samperin nih. Wow, ternyata pasukan para begal tersebut sudah dikepung oleh para polisi. Tetapi pihak polisi juga tersudutkan karena Dari pihak begal, mereka juga mempunyai senjata dan perlindungan seperti itu. Wah, kalau begitu gue harus segera ke pihak polisi untuk membantunya. Iya, gue harus ke sana. Pak Polisi, saya di sini untuk membantu para polisi untuk menghentikan para begal tersebut. Kamu kenapa bisa di sini? Kamu kan warga sipil. Cepat jauh dari sini. Di sini kawasan berbahaya. Nanti kamu bisa terkena tembakan di daerah sini. Oh, siapa itu dia omong? Dia kan Gus Utoh. Beliau kenapa bisa ada di sini? Kalau begitu, saya harus menyamperin Gus Utoh. Oh, Gus Utoh, kenapa bisa ada di sini? Pak Kapolri juga ikut dalam misi ini. Oh, betul Gus Utoh. Pak Kapolri lah yang membuat rencana ini, yang berwenang dan bertanggung jawab atas operasi penyergapan markas para begal ini. Izin Pak Kapolri, ini siapa Pak Kapolri? Kita harus mengamankan warga sipil. Takutnya dia dalam bahaya nanti kalau di sini. Udah, kamu diam saja. Kamu tidak tahu sedang berbicara dengan siapa ini. Siapa ini? Udah, kamu diam saja. Gus Utoh, bagaimana ini? Kami mohon bantuannya Gus Utoh. Kalau begini, kita gunakan mode bertahan saja karena pihak lawan memiliki tameng dan juga persenjataan lengkap. Tetapi persenjataan mereka pasti terbatas. Kita tunggu saja sampai amunisi mereka habis, terpakai dan terbuang sia-sia. Saat itulah baru kita serang balik, titik serang balik mereka. Oh, baik Gus Utoh, saya mengerti. Kalau begitu, izinkan saya juga menamakan rencana saya akan menamakan polisi dari titik pintu belakang mereka, sehingga depan belakang mereka akan mengalami titik buntu mereka. Oke, boleh juga itu, Pak Kapolri. Baiklah Gus Utoh, saya akan gerakkan pasukan polisi saya.
Monitor polisi. Oh, siap Pak Komandan. Saya tugaskan kalian berjaga pada pintu belakang mereka pada markas ini. Jangan beri satupun yang lolos dari pintu belakang mereka. Baik Pak Kapolri, siap laksanakan. Bos, amunisi kita sudah mulai menipis, bos. Yo. Kalau begini, peluru kita terbang sia-sia. Para polisi sudah kita beri perlawanan seperti ini pun tidak mau mundur. Yaudah kalau begitu, beberapa pasukan buka pintu jalur belakang. Kita akan kabur dari pintu belakang. Kalau begitu, cepat lakukan. Baik, bos. Angkat tangan kalian. Kalian semua sudah kami kepung. Bre, ada polisi juga jantar di belakang. Gimana, Bre? Oh, yo, bagaimana Bre? Kalian semua jangan ada yang kabur dari sini. Kalau ada yang kabur, kami tidak segan-segan akan memberi tembakan kepada kalian. Bre, kita lawan aja, Bre. Tahu juga kita punya baju anti peluru. Gak mempan tembakan mereka. Oh, yo, Bre. Ayo kita lawan aja, Bre. Kalian mau nembak kita? Tembak aja, gak takut. Wah, kalian menantang kami lah. Yaudah, kawan-kawan polisi, ayo tembak ke mereka. Wah, kenapa mereka bisa tidak akan menapa setelah menerima tembakan dari kita? Gimana? Sudah cukup ya? Sekarang giliran kita mau perlawanan. Rasakan ini. Bre, kita ikat polisi ni. Kita jadiin tawanan aja. Biar pihak polisi di depan mundur semua. Wah, betul-betul juga, Bre. Pintar juga kau, Bre. Wah. Bos. Izin laporan, bos. Ada kabar bagus nih. Ada kabar bagus apa? Cepat bilang. Ini keadaan genting. Begini, bos. Tadi kami di belakang. Kami berhasil mengalahkan polisi dan kita menyandera mereka. Terus, semuanya gimana? Bagaimana kalau kita umumkan kalau kita berhasil menyandera para polisi di belakang dan kita suruh saja para polisi untuk mundur, dan saat mereka mundur, kita kabur dari markas ini, bos. Wah, ide belum. Bagus juga. Ya. Gue bakal umumin sekarang. Buat para polisi, kawan kalian yang ada di belakang markas ini sudah kami sandra semuanya. Kalau kalian semua ingin kawan kalian selamat dari sini, gue minta kalian para polisi mundur dari sini dan pergi sekarang juga. Kalau tidak mau menuruti kemauan kami akan tidak segan-segan untuk mengambil nyawa kawan kalian di sini. Wah, apakah benar pasukan kita di belakang sudah disandra oleh mereka? Coba konfirmasi terlebih dahulu. Baik, Pak Kapolri. Cakap kau konfirmasi mereka. Monitor. Kejang satu. Kejang dua. Monitor. Wah, Pak Kapolri, ternyata benar tidak ada sinyal atau balasan dari mereka. Itu berarti benar pasukan kita sedang disandra oleh mereka. Wah, kalau begini pasukan kita sudah disandra. Mau gak mau, kita harus menurunkan Brimob untuk mengeksekusi para begal ini. Jangan Pak Kapolri. Kalau kita menggunakan para Brimob, pasti akan terjadi tembak-tembakan seperti ini lagi. Dan kemungkinan lagi akan ada penumpahan darah. Dan bahkan bisa aja akan ada nyawa yang akan melayang. Baik itu dari pihak para begal, tapi juga bisa dari para Brimob nantinya. Karena mereka para begal juga memiliki senjata. Lebih baik kalau begitu, biarkan tugas ini. Saya akan menyelesaikan ini. Dan untuk para polisi yang disandra oleh mereka, saya akan bertanggung jawab dan menyelamatkan mereka. Oh, Tugas Uta, apakah tidak keberatan? Tugas ini saya pindahkan pada Tugas Uta. Saya takut lancang dengan hal ini. Tidak apa-apa, Pak Kapolri. Ini sudah tugas saya dalam menegakkan kebenaran.
Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak Gus Sultan. Saya percaya dan serahkan semuanya pada Gus Sultan. Kalau begitu, saya akan tugaskan pasukan polisi saya untuk mundur dari sini. Iya, siap Pak Kapolri. Pak Kapolri, silakan saja. Perintahkan langsung sekarang pasukan polisi untuk mundur dari sini. Oke, siap Gus Sultan. Baiklah kalau begitu, seluruh pasukan polisi dan para begal, kami para polisi akan mundur dari sini. Asalkan anggota kami yang kalian sandra jangan ada diapa-apakan. Seluruh pasukan polisi mundur sekarang juga dan tinggalkan tempat ini. Baik, siap Kapolri. Sekarang saatnya gue yang akan menunjukkan pelajaran untuk para begal ini. Buat kalian semua para begal, markas kalian sudah gue ketahui. Dan saatnya sekarang gue untuk memberi pelajaran kepada kalian para begal. Siapa orang ini? Masih saja ada di sini. Woi, lu ngapain masih ada di sini? Lu mau mencuri mati kah? Ikut campur dalam urusan gue. Baiklah kalau itu mau lu. Seluruh pasukan tembaki orang itu dan habisin dia. Haha, lu mau menembaki gue? Ayo, sini tembak. Akan gue terima semua peluru kalian. Tunggu apa lagi pasukan? Tembaki orang itu. Wow, kenapa dia tidak kenapa setelah ditembaki oleh seluruh pasukan gue? Bahkan bukan hanya badan saja ditembak, bahkan seluruh anggota tubuhnya ditembak, tidak kenapa-napa. Rasanya dia tidak menggunakan anti peluru seperti gue. Jangan-jangan orang ini bukan orang sembarangan. Apa cuma segitu saja yang bisa kalian lakukan kepada gue? Ayo, tembak lagi. Kalau sudah cukup, sekarang giliran gue. Mari gue tunjukkan permainan gue sebenarnya. Gue sudah muak banget pada kalian para begal. Rasakan ini. Wow, aura apa ini? Wow, pirasanku ini bakal terjadi hal buruk. Seluruh pasukan cepat menghindar dari tempat ini. Gue memang bukan mengincar kalian, tapi gue ingin menghancurkan markas kalian biar kalian tidak bisa sembunyi dari hadapan gue. Oh, dia bisa menghancurkan markas gue. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Gue harus memberi pelajaran kepada orang ini karena berani-beraninya ikut campur urusan gue. Permisi bos, itulah orangnya yang kemarin bos. Dialah yang mengajar habis-habisan pasukan beton kemarin bos. Wow, jadi lu orang yang gue cari selama ini. Gue mau lihat langsung wajah orang yang selalu menghalangi jalannya gue. Apa? Lu kan orang yang kemarin. Lu ternyata orang yang kemarin yang gue ketemu di masjid itu. Lu kenapa melakukan semua ini? Cepat bilang, apa alasan lu melakukan semua ini? Dan apa maksudnya? Dan lu kenapa ikut campur dalam urusan gue dan selalu menghalangi jalan anak buah gue? Itu semua gue lakukan demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena lu dan pasukan lu semua itu sudah mengambil barang yang bukan punya hak lo. Dan gue juga pun sudah bilang, semua ini gue lakukan demi menjamin kesejahteraan hidup orang terdekat-dekat gue. Dan ternyata doa gue waktu itu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Sebenarnya gue sudah dipertemukan kepada orang yang gue cari selama ini, yaitu lu. Bukan doa lo saja, doa gue juga pun dikabulkan. Gue juga sudah dipertemukan
dengan orang yang bertanggung jawab atas semua terjadi begal akhir-akhir ini, yaitu lo sebagai ketuanya. Terus kalau lo sudah menemui gue, lo maunya apa sekarang? Lo nanya gue maunya apa? Gue mau lo hentikan perbuatan lo ini. Padahal lo punya niat baik untuk mensejahterakan orang terdekat-dekat lo. Tetapi jalan yang lo pilih ini sudah salah. Maka dari itulah lo bertobatlah, atau lo lebih memilih cara kasar untuk menyadari isi kepala lo. Lo mau menyadari gue? Lo belum mengerti susahnya hidup ini, kerasnya dunia ini, dan betapa kejamnya hidup di dunia ini. Lebih baik lo tidak usah ikut campur. Dan gue peringati lagi, lo itu sendirian, dan gue di sini beramai-ramai dengan pasukan gue, pasukan berdua. Betul bos. Oh, lo mau pilih cara kasar ternyata. Kalau saja gue tidak berjanji untuk memanggil pasukan gue dan teman-teman gue, mungkin saja gue sudah mengambil babi buta dan menghabisi lo dan pasukan lo semua itu. Baiklah, jangan lo kira gue hanya sendirian. Teman-teman gue dan pasukan gue akan datang ke sini. Erpan, Adit, Abi Ucil, dan seluruh pasukan Suta, sekarang datanglah ke sini. Ada mangsa yang menunggu kalian. Oh, kita siap melaksanakan. Abi, Adit, Ucil, dan seluruh pasukan Suta lainnya. Ketua kita, Gus Suta, sudah menyuruh kita untuk bergerak. Oleh karena itu, untuk semuanya, tunggu apa lagi? Ayo kita bergerak sekarang. Let's go. Let's go. Lo mau memanggil pasukan lo dan kawan-kawan lo yang ada. Kawan-kawan lo dan pasukan lo semua itu, sesampainya mereka di sini, hanya bisa melihat jasad mayat lo di sini karena kita hajar beramai-ramai. Udah, jangan main bacot. Lo tinggal tunggu saja. Kalau gue nggak berjanji untuk menunggu kedatangan mereka ke sini, sudah pasti gue akan maju sendirian dan menghabisi kalian semua. Besar juga omongan lo. Gue juga tidak akan memberi lo kabur dari sini ataupun teman-teman dan pasukan itu untuk menolongi lo, karena gue dan pasukan gue akan menghabisi lo sekarang juga. Seluruh pasukan betul bersiap. Betul. Seluruh pasukan betul, tunggu apa lagi? Serang orang ini. Oh, kalian sudah tidak sabar ya? Ayo kalian semua, sini maju. Wah! Abi, Adit, Ucil, si Suta udah diserang aja oleh mereka. Ayo kita buru-buru bantu si Suta dan seluruh pasukan. Ayo maju semua. Berhenti kalian semua menyerang Suta. Berhenti kalian semua menyerang Suta. Wow, apa-apa nih? Gue kira pasukannya semua jumlahnya tidak seberapa banyak, tetapi ini ternyata jumlah pasukannya sebanyak ini. Woi Suta, katanya nunggu kita nyerangnya. Iya deh, katanya nunggu kita baru kita lawan bareng-bareng. Iya dah, ini mah lo maju sendirian gak nunggu kita. Iya dah,
Katanya janji barang-barang kita nyerangnya. Ini mah lo udah duluan ngabisin mereka. Apa dah? Jangan salah sangka apa. Gue satu pun belum ada ngabisin mereka. Gue cuma bertahan aja. Dan paling yang ngelawan dikit. Ya kali gue ingkar janji sama kalian buat ngabisin mereka. Haha, tenang aja. Gue gak mungkin ingkar janji. Kita pokoknya akan menghabisi mereka bersama-sama. Woi lo, ayo kita lanjutkan pertempuran kita kali ini. Tadi gue masih terbatas karena gue gak mau utang janji kepada kawan-kawan gue. Tetapi kalau sekarang gue dan kawan-kawan dan pasukan gue sudah datang. Gue sudah bersiap untuk menghabisi kalian semua. Wow, bagaimana ini? Tapi ini cuma pasukan bocah-bocah saja. Tidak ada apa-apanya dengan pasukan beton. Betul tidak? Betul. Lu kira lu dengan membawa pasukan lu dan kawan-kawan lu itu bakal bisa menang melawan pasukan gue? Biar gue kasih tahu, ini pasukan beton yang terkenal memiliki kekuatan otot sekeras beton. Betul tidak? Betul. Woi, jangan banyak bacot lo. Cepet lanjutin pertarungan nih. Udah gak sabar gue. Iya. Apalagi gue sudah tidak sabar. Sudah menahan dari tadi. Buat lo, ayo kita lanjutkan sekarang juga. Jangan banyak basa-basi. Lo emang tidak sabar banget ya. Sudah buntung gue kasih napas lo sekarang. Sebelum lo dan kawan-kawan lo dan pasukan lo semua itu tidak bisa bernapas lagi. Udah, jangan banyak bacot lo. Gue napas pun itu karena Tuhan, bukan diatur oleh lo. Kalau lo gak mau mulai juga, baiklah, gue akan memulainya. Kawan-kawan semuanya dan pasukan sultan semuanya, ayo serang mereka semua. Wow, dia sudah mulai. Ayo pasukan beton semuanya, serang mereka juga. Let's go. Lu kan ketua dari mereka kan ya? Ayo kita bertarung one by one sesama ketua pasukan. Ayo lu jual biar gue boleh. Bersiaplah lu. Oke, gue juga sudah siap. Rasakan nih. Sadar lu, sadar. Oh, ampun, gue menyerah. Gue akui kekalahan gue ini. Oke, baguslah kalau lu menyadari kekalahan lu ini.
Ampun. Gue minta ampun. Sebelumnya, siapa nama kau? Kita bertemu, tapi belum saling mengenal nama satu sama lain. Nama gue Gusuta. Dan nama lo siapa? Gusuto ya. Kenal, nama gue Betot. Gue minta ampun banget, Gusuto. Lo sudah begini, baru minta maaf, baru lo minta ampun. Tapi tadi saat gue suruh lo bertobat, tapi lo malah menantang maut lo. Ampun Gusuto. Sekarang lo gue kasih dua pilihan. Lo mau menyerahkan diri ke polisi, atau lo bertobat dari urusan begal-begal ini. Kalau begitu pilihannya, saya lebih memilih tobat, Gusuto. Jujur Gusuto, saat kita bertemu di kedai kopi itu, dan saat lo memberi nasihat kepada gue itu, hati gue sudah bergetar dan ada menyadari bahwa perbuatan gue selama ini sudah salah jalan. Maka dari itulah, lo kalau ingin membagikan orang, pakai hati nurani lo juga. Baik Gusuto. Gue akan perbaiki itu, dan mungkin ini takdir Tuhan untuk menyadari gue dari jalan yang sudah salah. Terima kasih Gusuto. Iya, sama-sama. Tapi gue juga minta kendaraan-kendaraan yang lo begal itu kembalikan kepada orang-orangnya yang punya kendaraan itu. Bagaimana? Apa lo sanggup? Baik Gusuto, saya sanggup. Tapi bagaimana dengan pihak polisi? Pihak polisi pasti masih mengincar saya dan pasukan saya sebagai buronan, Gusuto. Tenang saja Betot, gue melihat diri lo masih ada sisi baiknya, dan lo memiliki hati yang tulus. Walaupun lo bodoh dalam menanggapi hal tersebut, yang cara lo salah ini. Untuk para polisi, gue akan meminta untuk tidak mencari kalian atau menjadikan kalian buronan lagi. Tapi sebagai gantinya, lo Betot dan pasukan lo semuanya, kalian semua akan dibawa pengawasan pasukan gue, pasukan Suta. Kalau kalian sampai berulang lagi seperti ini dan kembali ke jalan tidak benar, jangan salahkan gue. Kalau pasukan gue akan menindak tegas kalian dan mungkin saja akan menghabisi kalian. Jadi bagaimana? Lo mengerti Betot? Baik Gusuto. Saya mengerti dan saya akan melaksanakan amanah dari Gusuto. Dan saya juga pun tidak akan melakukan begal-begal lagi. Dan saya pun akan mencari uang dengan cara yang benar, yaitu tidak cara begal, tapi menjual beli kendaraan dengan yang benar dan sejujur-jujurnya, bukan dengan cara merampas barang orang lain. Saya mengerti Gusuto. Bagus kalau gitu Betot. Oke, kawan-kawan dan pasukan Suta semuanya, misi kita kali ini sudah selesai. Pasukan Suta. Setelah tawuran antar geng melawan pasukan Betot demi membela kebenaran, gue lanjutkan perjalanan gue ke kantor polisi untuk menemui Pak Kapolri dan menjelaskan semuanya. Dan untungnya Pak Kapolri menerima semua saran dan informasi dari gue dan mempercayai gue untuk mengawasi pasukan Betot. Di sisi lain, Betot dan pasukannya juga sudah mulai mengembalikan kendaraan-kendaraan asal jaran dari begal dia kemarin, dan terlihat senyum kebahagiaan dari para korban-korban begal sebelumnya karena kendaraannya sudah dikembalikan. Dan beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, Betot dan pasukannya berhasil mengembalikan mata pencariannya dengan cara yang benar. Mereka membuka showroom kendaraan, mobil dan motor, dan untungnya dengan kerja keras dan kerjasama tim mereka berhasil kembali membangun usaha yang sukses dan ramai, dan pastinya bukan merugikan orang lain. Betot, bagaimana nih? Usaha lo sekarang udah sukses dan gede aja ya? Ya Gusuto, ini semua berkat arahan dari Gusuto. Sekarang gue lebih tenang menjalani hidup gue karena mata pencarian gue sudah kembali ke jalan kebenaran. Iya betul, kita lebih baik mencari uang dengan cara yang benar. Percuma kita banyak uang tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara merugikan orang lain, mengambil sesuatu yang bukan punya hak kita. Gue jamin kalau dengan cara itu, mau lu sekaya apapun, hidup lu tidak akan tenang. Gue ingatkan kembali, hidup di dunia ini bukan hanya sekali aja, tetapi kita hidup berulang-ulang kali menjalani karma. Sesungguhnya gue, lo itulah adalah orang yang sama. Jadi kalau lo merugikan gue atau gue merugikan lo, sama aja gue merugikan diri gue sendiri. Tapi beda badan saja kita, tetapi jiwa kita sesungguhnya adalah sama, adalah entitas yang satu orang, satu sosok.
dan satu sumber, yaitu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Betul banget Gus Uto. Gue setuju banget Gus Uto. Semoga laris terus ya usaha lu betot. Ya makasih Gus Uto doanya. BTW Gus Uto, lu kan kuat sekali. Apakah lu gak ada niatan untuk ikut turnamen? Setahu gue, setiap bulan ini akan diadakan turnamen besar-besaran, turnamen pertarungan dari orang-orang yang sangat hebat dari segala penjuru. Dan gue dengar hadiah di sana sangat besar. Lihat saja pada cerita selanjutnya.